Halo, selamat datang di video pembelajaran kelompok 2. Dalam video ini, kita akan membahas dasar dari dunia matematika, yaitu jenis-jenis bilangan dan operasinya. Setelah menonton video ini, kamu diharapkan akan mampu untuk menjelaskan berbagai jenis bilangan dengan contoh nyata, memahami hubungan antar bilangan, melakukan operasi dasar, pangkat dan akar, dan yang paling penting adalah menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hizkia Satalupa dengan NIM 24504022. Perkenalkan, nama saya Rafael Petiunaung dengan NIM 245040118. Perkenalkan, nama saya Richard Awit Paraisu dengan NIM 24504016. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu bilangan. Bilangan adalah simbol atau angka yang digunakan untuk menyatakan tiga hal utama: jumlah, ukuran, dan urutan. Misalnya, ketika kamu menghitung uang saku, kamu sedang menggunakan bilangan. Saat mengukur panjang meja dengan penggaris, itu juga menggunakan bilangan. Bahkan saat menentukan siapa yang pertama atau kedua dalam perlombaan, kita menggunakan bilangan untuk mengurutkan. Jadi, bilangan itu bukan sekedar angka di buku pelajaran, tapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis bilangan. Pertama, kita mulai dari bilangan kompleks. Bilangan ini dilambangkan dengan huruf C. Bilangan kompleks punya bentuk umum, yakni A tambah BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner dengan nilai akar dari -1. Contohnya, 2 tambah 3i atau bahkan bilangan seperti -1 tambah 0i. Bilangan ini sangat penting dalam bidang teknik dan fisika karena bisa memodelkan fenomena gelombang, listrik, dan banyak lagi. Bilangan ini tidak dapat direpresentasikan dengan interval di garis bilangan real karena melibatkan dua dimensi, yakni real dan imajiner. Yang kedua, bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan kompleks yang hanya memiliki bagian imajinernya saja. Contohnya adalah I, minus 2i, dan 4i. Bilangan ini juga merupakan bagian khusus dari bilangan kompleks, yaitu yang memiliki bagian real 0. Bilangan ini merupakan kelipatan dari I, satuan imajiner, dengan sifat I kuadrat sama dengan -1. Lanjut ke bilangan real. Ini adalah semua bilangan yang bisa kamu temukan di garis bilangan biasa atau garis bilangan real, termasuk bilangan positif, negatif, desimal, dan bahkan akar-akar tertentu. Interval dari bilangan real, yaitu interval terbuka, dari minus tak hingga positif tak hingga. Bilangan real memiliki dua jenis, yaitu bilangan rasional yang dapat ditulis sebagai pecahan dan bilangan irasional yang tidak dapat ditulis sebagai pecahan. Bilangan ini dilambangkan dengan huruf Q. Yang keempat, bilangan rasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari dua bilangan bulat, yaitu pi per Q dengan pi dan Q adalah elemen bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Bilangan ini tersebar di seluruh garis bilangan real dan padat. Bilangan ini memiliki ciri khas, yaitu bentuk desimalnya berulang atau berhenti. Yang kedua, dapat berupa bilangan bulat, pecahan, atau desimal. Nah, contoh-contoh dari bilangan rasional, yakni ada 2/3, ada juga 0,75,
karena 0,75 dapat dinyatakan menjadi 3/4, dan juga ada minus 5, karena minus 5 dapat dinyatakan sebagai minus 5/1. Lanjut, kawan dari bilangan rasional, di sini ada bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat ditulis sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Desimalnya tak terhingga dan tidak berulang. Nah, interval dari bilangan irasional ini tersebar di seluruh garis bilangan, juga padat, tapi tidak berulang untuk desimalnya. Nah, contoh-contoh dari bilangan irasional di sini ada akar 2, yaitu kira-kira 1,414213 dan seterusnya. Dan juga ada pi kira-kira 3,141159 dan seterusnya. Dan juga ada bilangan e kira-kira 2,718 dan seterusnya. Nah, bilangan irasional ini dapat kita dapati dalam geometri, yakni contohnya akar kuadrat 2 yang digunakan saat kita menghitung panjang diagonal persegi dengan sisi 1, yang dimana panjang diagonalnya adalah akar 2. Bilangan ini dilambangkan dengan huruf Z. Yang keenam, ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat merupakan bilangan yang meliputi bilangan negatif, 0, dan bilangan positif tanpa pecahan atau desimal. Nah, interval dari bilangan ini yakni interval terbuka dari minus tak hingga menuju positif tak hingga. Contoh-contoh dari bilangan ini yakni ada minus 10, ada 0, dan 15. Bisa kita lihat pada garis bilangan bulat di bawah ini. Kita masuk ke bilangan cacah. Nah, bilangan cacah adalah bilangan bulat non-negatif yang dimana dimulai dari 0. Jadi untuk interval dari bilangan cacah yaitu interval terbuka dan tertutup yang dimana ditandai dengan kurung siku, lalu 0 hingga menuju positif tak hingga dan ditutup dengan kurung biasa. Bilangan ini dilambangkan dengan huruf N0 atau W. Yang ke-8 ada bilangan asli. Bilangan asli merupakan bilangan bulat positif yang biasa digunakan untuk menghitung jumlah benda yang dimana bilangan ini dimulai dari angka 1. Nah, jadi untuk interval dari bilangan ini yaitu interval tertutup terbuka yang dimana dimulai dengan kurung siku, 1 menuju positif tak hingga dan ditutup dengan kurung biasa. Contoh-contoh dari bilangan ini ada 1, ada 10, ada 100, dan lain sebagainya. Contoh-contoh dari bilangan-bilangan ini dapat dilihat pada garis bilangan asli. Kita masuk ke pembahasan untuk bilangan genap dan ganjil. Dimulai dengan bilangan genap. Bilangan genap merupakan bilangan bulat yang habis dibagi 2. Nah, rumus untuk bilangan genap adalah N sama dengan 2K, di mana K merupakan elemen bilangan bulat. Contoh-contoh dari bilangan genap, yakni ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, dan lain sebagainya. Yang dimana contoh-contohnya ini dapat kita lihat pada garis bilangan genap. Selanjutnya bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini merupakan bilangan bulat yang jika dibagi 2 menyisakan 1, di mana rumus dari bilangan ganjil adalah N sama dengan 2K tambah 1, di mana K merupakan elemen bilangan bulat. Contoh-contoh dari bilangan ini yakni ada 1, ada 3, ada 5, dan ada 7. Yang contoh-contohnya ini dapat kita lihat pada garis bilangan ganjil. Terakhir kita masuk ke pembahasan bilangan prima dan komposit. Kita mulai dari bilangan prima. Bilangan prima ini merupakan bilangan asli yang lebih besar dari 1 yang hanya memiliki 2 faktor positif, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contoh dari bilangan ini yakni ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, dan lain sebagainya.
Nah, sifat unik dari bilangan ini terletak pada angka 2, yang merupakan bilangan terkecil dari bilangan prima, yang dimana bilangan 2 ini merupakan satu-satunya bilangan prima yang genap. Contoh-contoh dari bilangan komposit ada bilangan 4, yang dimana faktor-faktornya ada 1, ada 4, dan ada 2. Juga bilangan 6, yang dimana memiliki faktor 1, 2, 3, dan 6. Bilangan 1 bukan bilangan prima maupun komposit, karena hanya memiliki satu faktor, yaitu dirinya sendiri. Hubungan jenis bilangan. Semua jenis bilangan ini saling terkait. Kita bisa gambarkan hubungan mereka dalam diagram Venn atau pohon klasifikasi. Misalnya, bilangan kompleks membagi menjadi real dan imajiner. Real terbagi lagi menjadi rasional dan irasional, dan seterusnya. Garis bilangan. Garis bilangan adalah alat visual untuk melihat posisi dan urutan bilangan. Titik nol di tengah, kanan positif, kiri negatif. Interval bilangan. Interval menggambarkan rentang nilai. Terbuka, buka kurung biasa, A, B, tutup kurung, tertutup, buka kurung siku, A, B, tutup kurung siku, atau campuran, seperti buka kurung siku, A, B, tutup kurung biasa, dan buka kurung biasa, A, B, tutup kurung siku. Nilai mutlak. Nilai mutlak menyatakan jarak suatu bilangan dari nol selalu positif, seperti mutlak minus 5 sama dengan 5. Supremum dan infimum. Dalam himpunan bilangan, supremum adalah batas atas terkecil dan infimum adalah batas bawah terbesar. Penting dalam kalkulus dan analisis matematika. Operasi bilangan dan sifatnya. Operasi dasar mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh, 3 tambah 2 sama dengan 5, negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Perpangkatan dan akar. Perpangkatan adalah perkalian berulang, dan akar adalah kebalikannya. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan akar 9 sama dengan 3. Sifat operasi. Yang pertama ada komutatif. Komutatif adalah urutan tak mengubah hasil. Kedua, asosiatif. Asosiatif adalah pengelompokan bebas. Yang ketiga, distributif. Distributif adalah perkalian menyebar ke dalam penjumlahan. Penerapan dalam kehidupan nyata. Bilangan hadir dalam kehidupan nyata, contohnya uang dan transaksi. Ada bilangan desimal. Kedua, suhu. Ada bilangan negatif. Ketiga, jarak dan tinggi. Ada bilangan real. Dan terakhir, teknik listrik. Ada bilangan kompleks. Ya, pada saat ini kita tiba pada sesi kuis dan penutup. Yuk kita uji pemahaman dari teman-teman. Di sini saya akan memberikan soal dan saya memberikan waktu 5 detik kepada teman-teman untuk menjawab. Soal, bilangan manakah yang bukan rasional? A. 1/2, B. akar 2, atau C. minus 3? Jawabannya B. akar 2, karena tidak bisa ditulis dalam bentuk A per B, atau ketika kita menarik akar, hasilnya akan berupa desimal yang tak memiliki ujung dan tak berulang. Soal nomor 2, berapakah hasil dari akar 16? A. 2, B. 4, C. 8, atau D. minus 4?
Jawabannya adalah B, 4. Karena 4 dikali 4 adalah 16. Maka akar dari 16 adalah 4. Dan soal yang terakhir, manakah sifat distributif? A tambah B sama dengan B tambah A. B, A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. C, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. D, AB sama dengan BA. Jawabannya tentu B. A dikali B plus C sama dengan AB tambah AC. Ini adalah contoh sifat distributif di mana perkalian didistribusikan ke dalam penjumlahan. Pada saat ini, kita tiba pada kesimpulan, bilangan bukan sekedar angka, tapi fondasi dari semua konsep matematika. Dari bilangan asli hingga bilangan real, masing-masing punya peran dan ciri khas yang penting untuk kita pahami. Dengan memahami jenis-jenis bilangan dan operasi dasarnya, seperti penyumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kita juga belajar tentang sifat-sifat matematika, seperti komutatif, asosiatif, dan distributif. Dan yang paling penting, pengetahuan ini bukan hanya untuk di kelas, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai bekal untuk mempelajari matematika tingkat lanjut. Jadi, teruslah belajar, teruslah bertanya, dan ingat, matematika dimulai dari bilangan.